Hai, selamat datang kembali di channel ini. Masih bersama gue, Dance. Kali ini gue akan menceritakan tentang 4 wanita cantik yang awalnya hanya ingin liburan seru ke Vietnam, tapi mereka terjebak dalam permainan bahaya mafia. Dipaksa menghabiskan peti emas dalam 24 jam dan harus menyelamatkan sahabat mereka yang diculik dengan bantuan seorang pria misterius bernama Dragon. Perjalanan penuh aksi, komedi, dan persahabatan ini jadi semakin gila dan penuh kejutan. Nah, dijamin bikin kalian penasaran kan? Yaudah, jadi tongkrongin aja dah channel ini daripada bengong mikirin utang pinjol. Mendingan pantengin gua ngebacotin film Jackie Chan. Go faster! Film dimulai dengan seorang wanita bernama Vivi. Wanita muda yang cantik dan lembut tengah disibukkan dengan persiapan pernikahannya bersama kekasihnya. Semua tampak sempurna, keluarga kaya, pesta pernikahan megah, dan calon suami yang tampan serta mapan. Namun sahabatnya yang penuh energi bernama Febri datang dengan sebuah usul. Ia mengajak Vivi untuk melakukan perjalanan singkat ke Vietnam sebelum menikah. Vivi awalnya ragu, tapi akhirnya ia setuju dengan menghargai persahabatan mereka. Ia pun mengajak Anna, seorang teman yang dulu sering berselisih dengan Febri, serta Siski, adik perempuan calon suaminya. Dengan begitu, perjalanan ini diikuti oleh 4 wanita dengan sifat yang berbeda-beda. Keempat wanita ini tiba di Saigon, suasana kota penuh warna, hiruk-pikuk, dan budaya baru yang membuat mereka bersemangat. Vivi terlihat berhati-hati dan sering mengingatkan yang lain agar tidak terlalu bebas. Febri justru paling heboh, ingin mencoba semua hal baru. Anna tampil anggun meski sikapnya sering membuat orang lain merasa ia sombong. Siski tampak polos, kagum dengan segala hal yang ia lihat untuk pertama kalinya. Lalu mereka berjalan-jalan menikmati kuliner lokal dan mengabadikan momen dengan kamera. Hubungan mereka tampak hangat, meskipun Febri dan Anna beberapa kali berselisih karena perbedaan sifat. Suatu malam mereka mendapat kesempatan untuk menghadiri sebuah pesta besar. Pesta ini diselenggarakan oleh seorang pria kaya yang berpengaruh yang bernama Riza, yang sebenarnya adalah seorang gangster berbahaya. Pesta berlangsung mewah, lampu-lampu gemerlap, musik gemuruh, dan minuman mengalir tanpa henti. Para tamu berdansa, tertawa, dan menikmati kemewahan. Vivi merasa canggung, ia tidak terbiasa dengan pesta liar. Anna menjaga sikap elegannya. Siski hanya mengikuti arus, kagum dengan suasana. Sementara Febri terlalu larut dalam pesta. Ia minum terlalu banyak, tertawa terbahak-bahak, menari tanpa kendali, hingga akhirnya mabuk berat. Febri yang sempoyongan akhirnya berjalan ke area pribadi di pesta itu. Tanpa sengaja ia masuk ke kamar milik Reza. Di sana ia melihat sebuah cincin rubi besar berkilau menawan. Tatapannya terpaku pada perhiasan itu. Ya, Aisyah. Keesokan paginya, keadaan berubah drastis. Vivi, Febri, dan Anna terbangun di sebuah pantai terpencil. Mereka dalam keadaan tanpa busana, hanya tertutup pasir dan ganggang laut. Tangan mereka terikat pada sebuah peti besar. Kepala mereka pusing, ingatan malam sebelumnya samar-samar. Mereka berusaha mengingat apa yang terjadi. Namun yang lebih mengejutkan, Siski tidak ada bersama mereka. Dalam keadaan bingung, sebuah telepon berdering. Vivi mengangkatnya. Suara seorang wanita terdengar dingin. "Jika ingin temanmu kembali, habiskan isi peti itu dalam waktu 24 jam." Seruan telepon itu. Mereka membuka peti itu dengan penuh ketakutan dan isinya membuat mereka terdiam. 100 batang emas murni. Waduh. Mereka saling menatap, bagaimana mungkin menghabiskan emas sebanyak itu hanya dalam waktu 1 hari. Di tengah kebingungan itu muncullah seorang pria asing. Tubuhnya besar, wajahnya keras, namun sorot matanya penuh kepedulian. Ia adalah Dragon, atau kita panggil aja Fendi, diperankan oleh Mike Tyson. Fendi bekerja sebagai pemilik restoran mie di sekitar pantai. Ia mendekati mereka dengan tenang, menawarkan bantuan. Awalnya ketiga wanita itu takut, tapi setelah melihat sikap Fendi yang tulus, mereka mulai percaya. Fendi lalu menjadi pelindung mereka. Excuse me. Excuse me.
What happened to you? Tidak lama kemudian anak buah Riza datang. Mereka berusaha menangkap Vivi dan kawan-kawannya, tapi Fendi menghadang. Dengan kemampuan bertarung luar biasa, ia mengalahkan para preman itu. Pertarungan berlangsung singkat dan Fendi membuktikan dirinya bisa dipercaya. Mereka pun mencoba menyelesaikan syarat aneh, menghabiskan emas dalam waktu 24 jam. 但是我确实很想。现在开始。 Adegan demi adegan memperlihatkan usaha mereka. Mereka membawa emas ke toko untuk dijual, namun pemilik toko curiga dan menolaknya. Mereka mencoba menukar emas dengan uang, tetapi bank tidak mau menerima emas batangan tanpa dokumen resmi. Mereka bahkan menggunakan emas untuk membayar hal-hal sepele, sewa kendaraan, makanan, hingga ongkos taksi. Hal ini menimbulkan kegaduhan di sepanjang perjalanan. Mereka terus dikejar oleh anak buah Riza. Hubungan mereka juga berkembang. Vivi mulai berani mengambil keputusan. Febri dan Ana meski sering bertengkar, perlahan mulai memahami satu sama lain. Siski tetap menjadi motivasi utama mereka untuk bertahan. Saat mereka hampir menyerah, terungkap sebuah rahasia. Suara misterius di telepon ternyata bukan dari Riza, melainkan dari Maria, mantan istrinya. Maria memiliki dendam pribadi terhadap Riza. Ia menggunakan Vivi dan teman-temannya sebagai alat untuk melancarkan rencana balas dendam. Peti emas itu adalah bagian dari jebakan untuk membuat Riza jatuh. Kemunduran ini membuat Vivi dan kawan-kawan semakin bingung. Mereka hanyalah korban terjebak di tengah konflik besar antara dua orang berbahaya. Riza akhirnya menyadari rencana mantan istrinya. Ia murka, lalu mengerahkan semua anak buahnya. Sementara itu, Vivi, Febri, dan Ana berusaha menuntaskan syarat menghabiskan emas. Dengan kecerdikan dan kerjasama, mereka akhirnya berhasil. Siski pun dibebaskan, Maria mendapatkan balas dendamnya, dan Riza sang gangster harus menerima kekalahan. Setelah semua itu, keempat wanita itu kembali ke kehidupan mereka. Vivi bisa melanjutkan pernikahannya dengan pemahaman baru tentang arti persahabatan. Febri dan Ana dulunya bermusuhan, kini menjadi sahabat sejati. Siski tumbuh lebih dewasa dan berani. Fendi tetap tinggal di Vietnam, melanjutkan hidupnya sebagai pemilik restoran mie. Tetapi bagi mereka, ia akan selalu dikenang sebagai penyelamat. Film ditutup dengan ketenangan setelah badai. Pesan yang tersisa, persahabatan sejati bisa tumbuh bahkan dalam situasi paling berbahaya sekalipun. Oke guys, gitu aja dah filmnya. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen guys. Oke, thank you, bye-bye. 陆嘉兰竟然会以笑泯恩仇。你们两个还陪他一起？Ah man. Or in health, for better or for worse.